Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, selamat bertemu kembali dengan Ibu Rica Rustikawati dalam pembelajaran IPA dengan materi suhu dan perubahannya. Baik, Ananda Ibu semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai suhu dan perubahannya. Mungkin Ananda semua sering mendengar kata suhu. Berapa derajat suhu seseorang, kemudian berapa derajat suhu air yang sedang membeku, berapa derajat suhu air yang sedang mendidih, pada suhu berapa seseorang dikatakan demam. Nah, sebenarnya suhu ini sering sekali kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tahukah kamu apakah itu suhu? Nah, oleh sebab itu, kita akan mempelajari mengenai suhu dan perubahannya. Nah, kompetensi dasar yang diharapkan dapat dicapai pada pertemuan kali ini yaitu menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Indikator pencapaian kompetensinya, menganalisis konsep suhu dan pemuaian, menentukan titik tetap bawah dan titik tetap atas pada termometer sederhana, menuliskan titik tetap bawah dan titik tetap atas pada termometer sederhana yang nantinya akan kalian buat. Nah, tujuan pelajaran hari ini yaitu dengan tugas proyek membuat termometer sederhana, siswa mampu menganalisis konsep suhu dan pemuaian dengan benar. Yang kedua, dengan proyek pembuatan termometer sederhana, diharapkan nanti Ananda Ibu mampu mendesain termometer sederhana dengan sistematis. Yang ketiga, dengan tugas proyek pembuatan termometer sederhana, Ibu harapkan siswa Ibu mampu menentukan skala suhu dengan melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termometer sederhana. Nah, apa itu suhu? Suhu sebuah benda adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Benda yang panas memiliki derajat panas yang lebih tinggi dibandingkan benda yang dingin. Suhu adalah termasuk besaran pokok. Suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan ukuran suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Suhu harus diukur dengan suatu alat secara kuantitatif yang kita sebut dengan termometer. Nah, apa saja jenis-jenis termometer? Yang pertama yaitunya termometer zat cair. Yang kedua termometer bimetal. Termometer bimetal ini terdiri dari dua logam yang berlainan jenis yang disatukan. Yang ketiga termometer kristal cair. Keempat, termometer digital yang saat ini sedang banyak digunakan oleh sekolah, perkantoran, dan instansi lainnya dalam menseleksi orang yang diizinkan masuk ke suatu tempat. Nah, mengenai materi jenis-jenis termometer tadi bisa Ananda lihat lebih lengkapnya dalam bahan ajar yang sudah Ibu bagikan di dalam Google Classroom kalian. Nah, skala suhu. Suhu memiliki 4 skala. Yang pertama Celsius, kemudian Fahrenheit, ketiga Reaumur, dan yang keempat Kelvin. Dari keempat skala suhu ini, ada satu skala yang diakui secara internasional. Satuan skala suhu yang diakui secara internasional yaitu Kelvin. Sementara kita di Indonesia menggunakan skala Celsius. Apapun itu, di antara satu skala ke skala suhu yang lainnya, itu dapat dipindahkan atau dapat dikonversi dengan memperhatikan perbandingan yang didapatkan dari acuan titik tetap bawah dan titik tetap atas pada masing-masing skala suhu. Nah, untuk saat ini mungkin tidak semua Ananda Ibu di rumah yang memiliki termometer di rumah. Lalu, bagaimana cara pembuatan skala suatu termometer? Nah, skala suatu termometer dapat kita tentukan dengan menentukan titik tetap atas dan titik tetap bawah dari suatu termometer. Nah, di mana titik tetap atas suatu termometer itu kita tentukan dengan melihat pada suhu berapa air mendidih. Jadi, apabila kita menggunakan suatu termometer, kita dapat menentukan skala atau titik tetap atasnya dengan memasukkan termometer tersebut pada air mendidih. Ketika air mendidih, tandai skala yang ditunjukkan oleh termometer. Skala yang ditandai pada suhu air mendidih kita sebut sebagai titik tetap atas.
Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa mengidentifikasi titik tetap bawahnya? Caranya, termometer tadi kita masukkan ke dalam air es atau air yang dipenuhi bongkahan es. Nah, ketika suhunya atau skala suhunya sudah berhenti, kita tandai termometer tadi kita tandai dengan spidol sebagai titik tetap bawah. Jadi, titik tetap bawah pada termometer ditentukan dengan melihat pada suhu berapa es membeku. Kemudian titik tetap atasnya ditentukan pada suhu berapa air mendidih. Nah, tidak semua kita pastinya memiliki termometer di rumah. Lalu, bagaimana caranya agar kita tetap memiliki termometer? Bagaimana caranya agar kita tetap dapat mengukur suhu suatu benda? Nah, kita dapat membuat termometer sederhana dari bahan-bahan yang mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahan tersebut seperti alkohol, pewarna makanan, sedotan plastik, plastisin, dan karton. Nah, ini cara kerjanya. Ibu ilustrasikan dalam bentuk gambar. Nah, seperti ini kira-kira jadinya termometer sederhana yang kita buat di rumah dengan menggunakan alkohol yang diberikan pewarna makanan. Kemudian kita gunakan satu batang sedotan plastik yang ditutup dengan menggunakan plastisin. Lalu kita berikan karton sebagai penunjuk skala suhu. Nah, sudah terbayangkan olehmu anak-anakku? Kalau belum, silakan kalian simak video pembuatan termometer sederhana berikut ini. Nah, langkah pertama tadinya tuangkan alkohol ke dalam botol kaca. Ingat ya, botol yang digunakan yaitu botol kaca. Nah, yang kedua, alkohol tadi kita berikan pewarna makanan agar lebih mudah untuk diamati. Lalu, alkohol yang sudah kita masukkan ke dalam botol kaca tadi kita tutup dengan menggunakan plastisin, yang dimana di tengah-tengahnya sudah kita tancapkan sebatang sedotan plastik. Pastikan tidak ada celah udara pada plastisin dan sedotan plastik tadi. Lalu kita tancapkan karton yang sudah diberikan skala suhu seperti yang terlihat olehmu pada gambar berikut. Nah, kita buat. Nah, bagaimana caranya penggunaan termometer sederhana? Yang pertama, letakkan termometer sederhana tadi di atas suatu wadah yang telah berisi air panas. Lalu, amati pergerakan cairan yang berada di dalam termometer sederhana tadi. Seperti kalian lihat dalam video, cairan tadi terus bergerak naik. Nah, cairan di dalam termometer ini akan terus bergerak naik. Oke, baiklah Nanda Ibu semuanya, kalian tadi sudah memperhatikan
video pembuatan termometer sederhana. Jadi, di dalam pembuatan termometer sederhana, kita hanya perlu bahan-bahan yang mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu alkohol, kemudian botol kaca, kemudian plastisin, kemudian sedotan plastik, dan kemudian karton. Nah, seperti yang sudah Ibu tampilkan tadi. Nah, sekian pembelajaran mengenai suhu dan termometer sederhana. Setelah ini, silakan kalian download LKPD yang sudah Ibu bagikan di dalam classroom kalian, dan silakan kalian jawab permasalahan yang sudah Ibu berikan terkait dengan suhu dan pembuatan termometer sederhana. Setelah kalian selesai menjawab pertanyaannya, silakan kalian kumpulkan dan upload tugas kalian di Google Classroom kalian. Sampai berjumpa kembali anak-anakku semuanya. Tetap semangat dan selalulah jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.